"Kenapa wajahmu masam?" tanya Aksara ketika pulang kerja. Jas dilepas dan diberikan kepada baby sister kesayangannya itu. Selin diam. Ia sama sekali tak menjawab pertanyaan tuannya. Seakan tutup telinga, tidak mendengar apapun. "Selin, kenapa tidak kamu jawab? Apa kamu masih marah soal harga gaun pengantin itu?" tanya Aksara kebingungan. Gadis cantik lugu yang selalu tertawa menyajikan ekspresi wajah yang berbeda dari biasanya. "Bukan," ucap Selin dengan menundukkan pandangan. Ia sama sekali tak menoleh ke arah tuannya tersebut. "Tapi kamu diam, kamu marah," ucap Aksara penasaran. "Tuan, kenapa nggak izin sama saya dulu kalau mau renovasi rumah? Bahkan saya tidak tahu hal apapun tentang itu." "Oh, kamu sudah tahu ini. Rencananya lusa saya mau ajak kamu pulang kampung untuk melamarmu dari budimu. Sekaligus bawa adik-adikmu ke sini. Sebentar lagi hari pernikahan kita." "Tapi kenapa nggak bilang saya dulu, Tuan? Mungkin menurut Tuan rumah itu jelek, sempit, dan tak layak dihuni. Tapi setiap inci rumah itu penuh dengan kenangan saya." "Kamu marah?" "Enggak, mana mungkin saya berani marah sama Tuan." "Lalu, kenapa kamu menyajikan wajah masam di depan saya?" "Saya tidak marah, Tuan." "Senyummu mana?" Selin tersenyum dengan pandangan yang masih menunduk. "Selin, mana saya lihat kalau kamunya menunduk seperti itu. Saya ingin tiap pulang kerja disuguhi senyumanmu. Itu lebih dari cukup memberikan saya kekuatan kembali usai pulang kerja. Paham, sayang?" "Tapi Tuan..." "Apalagi?" "Hutang saya semakin banyak kepada Tuan. Belum juga saya membayar hutang ponsel, hutang 30 juta, dan kini harus bertambah lagi." "Saya tidak menganggapnya hutang, Selin." "Tapi saya menganggapnya seperti itu, Tuan." "Ya sudah, kalau begitu kamu bisa bayar dengan cara lain." "Cara lain? Maksud Tuan apa? Saya harus melakukan apa? Selama saya sanggup, pasti akan saya kerjakan. Tumpukan hutang saya sudah menggunung, Tuan. Bahkan sekalipun nyawa saya diminta, pasti akan saya berikan." "Yakin?" tanya Aksara menarik sudut bibirnya. "Iya, Tuan. Dengan cara apa saya membayar hutang saya?"
Satu ciuman kamu ke pipi saya berharga 1 juta. Satu ciuman di bibir seharga 10 juta. Bagaimana Selin, mau membayar hutangmu kapan? Tanya lelaki berjambang itu sambil mengangkat kedua alis hitamnya. Tuan, kenapa membayarnya harus seperti itu? Maumu bagaimana? Saya ikhlas, kamu tidak berkenan. Saya suruh bayar, tetap saja protes. Tapi Tuan, itu tidak boleh, namanya memanfaatkan keadaan. Padahal beberapa menit yang lalu, ada wanita yang bilang mau membayar hutang kepada saya dengan memberikan nyawanya. Saya tidak meminta itu. Cukup beberapa ciuman di wajah saya. Wajah Selin memerah. Hanya membayangkannya saja, ia sudah tersipu malu. Ia tidak bisa membayangkan jika bibir tipisnya menyentuh kulit wajah tuannya. Hanya memandang saja, jantungnya berdetak begitu cepat. Apalagi jika sampai melakukan itu. Selin, kamu mendengarkan? Saya mau nagih hutang kamu ke saya. Mana uangnya? Kali ini tangan kanan Aksara mengadah, menunggu uluran dari gadis di depannya. Ia sengaja menggoda kekasihnya. Menatap ekspresi Selin seperti ini sangatlah membahagiakan. Tuan, tapi saya belum bayaran di sini. Kalau ponselnya saya kembalikan dulu bagaimana? Untuk uang 30 juta dan yang lain saya angsur ketika gajian. Saya cicil per bulan, Tuan. Enggak, bulan depan kamu sudah dipecat. Saya dipecat, Tuan? Salah saya apa? Tanya Selin terkejut. Jantungnya berdetak lebih tak normal mendengar kalimat yang baru saja didengar. Tentu kamu dipecat, masa iya istri dari Aksara harus bekerja? Ia akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus saya dan Denim, juga anak-anak saya yang lain nantinya. Sudut bibir Selin tertarik. Untuk beberapa saat lalu, ia lupa kalau sebentar lagi akan menikah dengan tuannya. Bagaimana Selin? Kamu harus membayar hutang-hutangmu kepada saya. Boleh tidak Tuan, saya bayarnya 1 minggu lagi. Di hari itu saya akan menikah. Suami saya orang yang baik dan dermawan. Tentu ia tidak akan keberatan membayar semua hutang saya. Enggak, saya mau DP atau angsuran saat ini juga. Tidak harus menunggu 1 minggu lagi. Ya sudah Tuan, terpejamlah. Saya mau bayar angsuran 1 juta. Kenapa harus terpejam? Saya malu Tuan kalau Tuan membuka mata. Aksara tersenyum. Baiklah, yang penting dapat angsuran, ucap lelaki itu. Ia menyatukan pelupuk matanya sambil menanti apa yang dilakukan Selin. Sesekali ia mengintip karena penasaran dengan ekspresi kekasihnya. Selin gusar. Ia bingung harus melakukan apa. Jari-jarinya memilih ujung pakaian dengan pandangan kemana-mana. Ya Tuhan, maafkan saya. Bukan niat saya melakukan tindakan mesum, juga bukan niat saya kurang ajar, ucap gadis itu dengan lirih. Ia mulai mendekatkan bibirnya ke arah Aksara, hingga wajah ganteng dengan hidung bangir dan alis tebal itu jelas terlihat dalam netranya. Belum juga ia mendekatkan bibirnya ke pipi, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di titik berikutnya, jari-jari didekatkan sehingga berbentuk gambar bibir dan ditempelkan di pipi Aksara. Ia langsung menjauh dari tubuh itu ketika Aksara mulai beraksi, membuka pelupuk mata yang tadinya menyatu. Aksara menarik sudut bibirnya.
Ia tahu dengan apa yang dilakukan calon istrinya tersebut, namun ia juga tak memaksa gadis itu menciumnya. Justru dari situ Aksara tahu kalau Selin memang gadis baik-baik yang belum pernah tersentuh siapapun. Wanita penurut, namun punya prinsip ketika diminta melakukan hal yang diyakininya tidak benar. Rasanya aneh, gak seperti dicium dengan bibir, ucap Aksara sengaja menanti ekspresi gadisnya. Itu tuan, bibir saya sedang kering, lagi panas dalam, ucap Selin terbata. Dahinya mengernyit dengan bola mata yang tak fokus. Selin yang tidak terbiasa berbohong begitu ketara saat melakukannya. Oh, okelah, hutangmu sudah berkurang 1 juta, terima kasih. Saya yang berterima kasih banyak tuan. Selin mengikori tuannya di mana Aksara dari tadi terus menahan senyum. Masih terbayang jelas bagaimana Selin ketakutan dimintai ciuman kepadanya. Bagaimana ia menipunya dengan menempelkan jari lentik di pipinya. Sesekali ia menggeleng terhadap kelakuan konyol baby sister kesayangannya itu. Oh iya Selin, KTP kamu mana? Biar sekalian diuruskan anak buah saya. Untuk apa tuan? Apa datanya mau dilempar ke bank? Hutang-hutang saya, tanya Selin takut. Pokoknya saja terasa berat baginya, apalagi jika harus dibebani dengan bunga bank. Aksara tergagah. Bukan sayang, kita mau nikah kan? Saya butuh data kamu. Kalau saya lempar ke bank, saya juga kan yang harus bayar hutang. Selin tersenyum kecil. Sebentar tuan, identitas saya ada di dompet di dalam kamar. Saya ambilkan dulu. Ya sudah, nanti antarkan ke kamar saya. Ke kamar tuan? Malam-malam? Ya, kenapa? Di kamar saya gak ada hantunya. Tapi ada macannya tuan. Selin meringis. Sudah, segera ambil, saya tunggu. Selin mengetuk pintu dengan ragu. Tak selang lama, suara tuannya terdengar mempersilahkan ia untuk masuk. Ini Selin tuan. Sudah tahu, segera masuk. Selin membuka pintu. Buru-buru ia menundukkan pandangan ketika melihat Aksara berdiri ke arahnya. Kenapa kamu menunduk? Kamu akan terbiasa menatap saya dengan pakaian seperti ini, ucap Aksara sambil mengulum senyum.